Syifa Amalia, atau yang kerap disapa Syifa, adalah seorang pelajar sekolah menengah atas yang duduk di kelas 3. Kehidupannya sederhana, dia hanya tinggal bersama ibunya sejak ayahnya meninggal saat dia masih kecil. Syifa adalah anak yang rajin dan selalu mendapatkan nilai bagus di kelasnya. Hal itu yang membuatnya memiliki banyak teman dan 2 sahabat yang selalu berada di sisinya, yaitu Nana dan Aurel. Mereka selalu menemani, merangkul, dan mendukung satu sama lain. Persahabatan mereka membuat kehidupan Syifa lebih berwarna dan penuh dengan makna. Gorengannya sudah matang? Iya, udah matang kok ini. Hari ini bekal kamu gorengan ini dulu lagi ya. Soalnya ibu belum ada uang untuk beli lauk lainnya. Ya bu, nggak apa-apa kok. Maaf ya, akhir-akhir ini penghasilan dari jualan gorengan lagi tipis. Nggak apa-apa bu, jualan gorengan Syifa di sekolah juga yang beli sedikit, soalnya teman-teman banyak yang suka jajan di luar. Silahkan masuk. Permisi bu, maaf saya terlambat. Silahkan masuk. Terima kasih bu. Syifa, sekali 2 kali mungkin ibu masih pakai mie. Tapi kalau hampir setiap hari, apa perlu ibu panggil orang tuamu? Maaf bu, saya setiap pagi membantu ibu saya untuk menggoreng gorengan, dan saya juga harus menitipkan ke warung-warung dulu. Jangan panggil orang tua saya bu, saya janji saya akan berangkat lebih awal. Ya sudah, sekali lagi kamu terlambat, saya akan berikan surat panggilan untuk orang tuamu. Sekarang silahkan duduk. Baik bu, terima kasih bu. Makan yuk sih. Ayo. Udah lama banget. Iya, saatnya makan. Wih, ada banget nugget terus. Iya, itu aku nggak masak nih. Kalau kamu bawa apa hari ini? Aku sih bawa seafood kesukaan aku. Lumayan enaknya. Kalau kamu mau apa sih? Terima kasih Rel, ini aku udah ada gorengan kok. Gak bosan sih gorengan terus? Enggak dong, kan gorengan ibunya Syifa kan enak. Tapi sih kayaknya aku lihat-lihat akhir-akhir ini yang beli gorengan kamu jadi sedikit ya. Iya nih, akhir-akhir ini kondisi keluarga aku lagi di bawah. Padahal bentar lagi aku butuh uang buat ini bayar kuliah, masuk kuliah. Lanjut aja sih biar naik. Atau enggak sih, mending kamu jualan yang lain aja, yang teman-teman mungkin suka. Apa ya kira-kira? Jualan martabak. Aku suka loh martabak. Itu mah kesukaan kali dari sukanya kasihan. Atau enggak gini deh, kan
sekarang di Instagram ini yang viral tuh somai. Bikinnya juga nggak susah. Pasti kalau lihat tutorial YouTube kamu langsung bisa. Gimana kalau kamu jualan itu aja sih? Sama ayo ya. Coba deh nanti aku ngomong sama ibu dulu. Makasih ya atas sarannya. Oke, kita makan bareng yuk. Ayo. Mulai dulu. Ini. Kita sharing yuk. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf jualan gorengan hari ini cuma terjual setengah. Nggak apa-apa sih. Makasih ya udah mau bantu jualan. Ini aku lagi hitung-hitung uangnya. Oh ya, habis lulus kamu mau nerusin kuliah apa gimana? Kalau Syifa kayaknya kuliah dulu. Sebenarnya itu nggak apa-apa kalau kamu kuliah, tapi aku nggak tahu ada uangnya apa enggak. Yaudah aku Syifa nggak maksa kok. Syifa nanti juga bakal usahakan. Oh iya tadi kata teman Syifa, Nana, itu katanya kita jualan di Somayo katanya. Di Somayo lebih disukai sama teman-teman. Pisau mayo ya, coba nanti ibu bikin. Oh iya Bu, nanti Syifa bakal ikut kali ya. Gila, si Kevin udah beneran foto studio dong. Padahal lulus aja belum. Nah, kok tegang banget kayak mau ujian dadakan? Santai dong, padahal kan kita udah ujian sekolah. Sani gimana sih, Rep? Ini tuh penentuan hidup tau. Minggu depan udah pengumuman SNBT. Dan kalau aku nggak lolos, berarti aku harus tembur habis-habisan dong di SNBT. Mana beasiswa luar negeri juga mepet deadline-nya lagi. Emang kamu udah tahu mau ngambil apa? Nggak tahu ya, padahal papa nyuruh aku ambil manajemen bisnis di Swiss. Tapi mama nyuruh aku ambil fashion design di Singapura. Tapi sih ya, yang penting aku mah yang deket shopping mall aja. Setidaknya kalian punya pilihan. Maksud kamu apa sih, Sif? Kamu kan eligible buat SNBT. Peringkat paralel kamu juga bagus. Kamu pasti lolos dong ke jurusan yang kamu mau. Lulus di kampus impian itu satu hal, Nan. Tapi bisa bayar uang UKT dan biaya hidup lainnya itu hal lain. Buat apa aku ambil kursi orang lain jika pada akhirnya nanti aku mundur dan gak bisa bayar kan? Kan ada KUPK kuliah, ada beasiswa juga. Kamu nggak boleh pesimis gitu dong, Sif. Pendidikan kan harus diperjuangin. Diperjuangkan. Iyalah. Aku sudah berjuang, Nah. Setiap hari aku sudah belajar 2 jam setiap hari. Aku sudah bantu jualan ibuku gorengan setiap pagi sebelum subuh. Tapi bayar uang listrik gak bisa dibayarkan pakai nilai rapor. Perjuangan versimu dan versiku itu beda, Nah. Kamu berjuang untuk yang terbaik dan aku berjuang untuk tetap bertahan. Wah, Gazi Teras pikir kita lagi rame nih hari ini. Sepertinya lagi diskusi serius. Bu Kasih, enggak kok Bu, cuma ngobrol masa depan aja. Biasa Bu, galau-galau remaja. Kalau itu wajar, tandanya kalian sedang tumbuh. Ibu dengar tadi kalian bicara soal bertahan hidup. Siva, tadi ibu sudah lihat
data pengajuan KIPK kuliah kamu. Nanti bakalan Ibu bantu agar prosesnya lancar saat kamu diterima. Bu, tapi saya belum yakin mau mendaftar. Saya takut. Takut? Takut mengecewakan ibumu kalau gagal? Atau takut kalau nanti berhasil tapi membebani beliau? Siva, pendidikan itu bukan beban. Pendidikan itu adalah investasi. Dan kamu adalah investasi terbaik yang dimintai oleh ibumu. Aku nggak tahu kalau masalahmu serumit itu. Aku minta maaf ya tadi. Ya, Nana, nggak semua orang hidupnya tuh teratur kayak kamu. Rencana A, B, C, sampai Z seperti Hunter. Kadang aku malah iri loh sama kalian. Iri sama kami. Kamu bisa dapetin apa yang kamu mau loh, Rel. Itu kan orang tua aku yang mau, bukan aku yang mau. Emangnya kalian tahu apa yang aku mau? Aku maunya jadi guru TK. Aku suka anak-anak. Aku suka lihat energi mereka. Tapi coba bayangkan, kalau aku pulang ke rumah dan bilang sama mama papa, "Mah, Pa, aku mau kuliah di PGTK di UNJ aja, nggak usah ke Swiss." Pasti aku langsung dikirim ke psikiater karena kamu kayak gitu. Kamu punya masalah biaya sih. Masalahku, aku bahkan nggak tahu aku ini siapa. Aku terlalu sibuk jadi anak kebanggaan sampai aku lupa apa yang bikin aku bangga sama diriku sendiri. Kenapa sih diem-dieman mulu? Kita kan mau kerja kelompok. Ayolah. Kalian lagi ngapain? Kita kan dia tugas kerja kelompok. Ternyata teman-teman masih kepikiran sama obrolannya tadi yang di gazebo. Oh, soal yang tadi ya. Nih, kalian dengerin ya. Jadi, kalian itu punya jalan sendiri yang harus ditempuh dari kalian masing-masing. Nah, sekarang ikutan dulu. Gimana jalan itu? Saya harus kelas spesialisasi musik, Bu. Saya harus berhasil dan saya nggak boleh gagal karena kakak saya udah terlanjur jauh dari kamu. Jadi saya cuma satu-satunya keluarga, Bu. Jadi saya takut misalnya kalau saya salah bilang pasti semuanya bakal hancur. Jadi saya harus perfect, Bu. Ibu bapak, ambisimu itu memang menjadi tapi kamu bisa jangan sampai bahan bakarmu itu mendapat habis karena hidup itu bukan tentang tidak mudah. Hidup itu soal kita bisa bangun setelah anak-anakku. Pendidikan itu bukan soal lolos SNBP, dapat beasiswa, atau masuk ke jurusan bergengsi. Itu semua cuma perjalanan. Pendidikan itu adalah keberanian untuk mematahkan rantai kemiskinan jiwa tanpa kamu harus kehilangan dirimu sendiri. Dan pendidikan itu adalah kemewahan yang bisa digunakan untuk menemukan siapa dirimu yang sebenarnya, dan walaupun itu mematahkan ekspektasi orang lain untuk sementara waktu. Dan pendidikan itu adalah belajar bahwa cukup baik itu adalah lebih dari cukup. Dan kamu bisa belajar bahwa kamu itu berharga bukan karena prestasimu, tetapi karena kamu itu adalah kamu. Kalian punya satu sama lain. Lihat teman-teman, masalah kalian memang berbeda, tapi rasa takut kalian sama. Jadi harus saling mendukung ya. Ya, Bu. Oke guys, kalau gitu gimana kalau sekarang nih kita ngerjain tugas kelompoknya dulu, habis itu kan sih KIPK kuliah kan jalurnya berapa? Gimana kalau habis kerja kelompok kita
cari info tentang beasiswa gimana? Oke lah, makasih ya. Aku akan berusaha terus. Oke. Nah gitu dong. Ibu tinggal dulu ya. Nanti pulangnya juga sore-sore. Ya, makasih. Siva, aku ada kabar bagus nih. Oh iya, apa itu? Aku udah dapet info beasiswa yang TKC lumayan lama. Kayaknya aku mau apply deh. Uang sakunya juga lumayan. Kamu ikut juga yuk. Tapi aku takut nah. Lah, tapi kenapa? Ibuku itu suruh aku kerja dulu, jadi aku takut kalau ibu gak kasih izin. Jangan ngomong gitu dulu dong. Belum coba kan belum tahu. Kita coba dulu yuk. Ayolah sih, mana semangat kamu yang membara itu. Ayolah, yuk. Nih ya, misal kalau kamu lolos kan pasti ibumu juga ikutan seneng. Percaya deh sama aku. Gitu ya nah. Ya jadi aku pikir-pikir dulu ya. Tapi nanti kamu bantuin aku buat nyelesain segala sesuatunya ya. Soalnya aku masih kurang paham. Nah, itu baru Siva yang aku kenal. Nah, nanti aku bakalan bantuin kamu sampai kita lolos bareng nanti. Oke? Oke. Kelas yuk. Yuk. Kamu jadi sih apply beasiswanya? Belum deh, aku masih ragu. Ragu? Kenapa ragu? Nih ya, kamu itu pintar. Aku yakin deh kamu pasti lolos. Percaya sama aku. Syrik, aku percaya sama kamu. Ya, udah bisa bercanda ya sekarang. Nih. Itu kamu udah dijemput di sebelah sana. Oh iya ya, jadi nggak bisa ngelitikin kamu sampai nangis. Tapi ya udah deh. Aku duluan ya, Sif. Dadah. Dadah Aurel, hati-hati ya. Iya, sampai ketemu besok. Oke, dadah. Kamu kenapa, Sif? Kamu lolos? Kok ngurung? Aku bingung mau ambil kesempatan ini atau enggak. Soalnya ibuku suruh aku kerja dulu. Dan kemarin aku lihat ibu kos itu nagih ke kontrakan, datang ke kontrakan. Dan tapi di sisi lain aku juga ingin ambil kesempatan ini. Saranku kamu terima aja deh, Sif. Tapi katanya gimana? Bukannya kamu ikut KIP kuliah itu ya? Itu belum penetapan, Rel. Aku belum tentu lolos. Lagian selain biaya UKT, pasti ada biaya yang lainnya, misalnya kayak biaya buat ospek dan kebutuhan lainnya itu pasti ada kan? Dan itu pasti juga banyak. Aku mana punya uang untuk itu? Ibu kamu jadi jualan risol nggak? Belum. Kenapa? Gini aja deh. Gimana kalau kita jualan risol? Tuh uangnya kan lumayan buat modal awal gitu. Sambil kita cari beasiswa yang tenggernya deket-deket ini. Tenang aja, Aurel sama aku bakal bantuin kamu kok. Fix, bener banget kata Nana. Yuk, kita siap loh bantuin kamu. Tapi Gak ada tapi-tapi, ayo berangkat. Wah, video risolmu dapat 1000 loh yang suka. demi apa? Iya, nih. Oh iya. Guys, kita dapat pesanan risol 50 pieces. Hah? Yang bener? Bener. Oh my god. Alhamdulillah.
Tunggu sih. Jikanya jangan terlalu lama. Coba kamu relax aja. Tenang, yang mewawancari kamu nggak bakalan gigit kamu kok setelah itu. Iya tenang sih, nggak ada yang nyuruh kamu kok. Apaan sih kalian? Ya, ada lanjut lanjut yuk. Oke. Ibu, aku mau ngomong. Aku jadi daftar SNBP Bu, tapi Ibu nggak usah khawatir karena aku sama teman-teman udah buka usaha risol buat modal awal. Aku juga daftar beasiswa dan aku mau minta restu dulu besok adalah hari wawancara aku. Iya sih Pak, Ibu tahu rencana kamu. Kemarin Aurel yang hilang. Jujur, Ibu sangat bangga sama kamu Nak. Kamu mau usaha sendiri untuk mencapai cita-cita kamu. Ibu doakan semoga kamu lolos beasiswa dan menjadi kebanggaan Ibu ya Nak. Ibu selalu mendukung kamu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama Siva. Yakin sih kita bakal lolos. Aku juga yakin sih kalau di program besok kita bakalan lulus. Juragan kita. Sama presiden. Iya. Ini nggak usah kayaknya. Sampai Udah selesai. Wah kamu keren banget, udah kayak profesional aja jawabnya. jelas dong. Siapa dulu yang ngajarin nih? Iya dong. Semuanya kan berkat kalian. Terima kasih. Sama-sama dulu ya. Makasih sobatku. Udah, rupanya ada lagi. Sekarang masih ada risol yang harus kita bikin. Ayo. Oh iya, ayo. Yuk. Gas. Nah, gimana? Udah nama kita enggak? Ada lagi dicari. Siapa sih namanya? Ini masa teman-teman sendiri lupa sih? Bukan lupa, tapi bentar. Oh my god, Siva keterima. Seriusan? Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya perjuangan kita gak sia-sia, guys. Apalagi Siva. Makasih ya Allah. Aku bawa makan sama kamu. Ini kamu pilih gelar ini. Lupa jadi melok ini. Makasih ya, makasih ya Allah. Tanpa kalian aku gak bisa sampai sini. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kau udah pulang? Iya ini. Bu, ini aku ada uang yang dapat dari beasiswa buat Ibu aja ya. Kok buat Ibu? Iya kan aku yang bantu Ibu. Siva, ini kan uang milikmu, hak kamu. Jadi kamu pakai saja untuk keperluan kuliah kamu. Kamu jangan mengkhawatirkan Ibu, karena Ibu sudah terbantu karena adanya kamu. Jadi ini benar kata aku. Iya, Makasih Ibu. iya, Ibu sayang kamu. Aku juga sayang